Biarlah kita merindukan Tuhan pagi hari ini. Kita rindu mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya, seperti rusa rindu firman. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Glory bagimu Tuhan, kami sembah namamu Yesus. Namamu diagungkan, dipuji. Malaikat Tuhan bersukacita memandang kami memuji nama Yesus. Tuhan Raja kami, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sikayame yaseamo. Haleluya. Oh Yesus, kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya serahkan firman Tuhan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa
tiada janji seperti yang ada padamu. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Semoga kami di belakang salib-Mu ya Bapa, dan kuasa Roh Kudus berbicara pada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam, ada sukacita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita belajar tentang iri hati. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Di sini kita lihat bahwa salah satu dosa yang tidak terlihat dan sangat berbahaya bagi kerohanian kita adalah iri hati. Nyatanya kita sering terjebak dengan dosa iri hati tanpa ada yang mengetahui. Kita bisa iri hati kepada tetangga kita, kepada teman kita, sahabat, rekan sekerja, teman pelayanan, bahkan terhadap keluarga kita sendiri. Berbeda dengan dosa yang terlihat jelas, pembunuhan, pencurian, pelecehan, dan fitnah, iri hati kerap tidak nampak. Jadi dampak buruk iri hati begitu besar terhadap kehidupan dan pertumbuhan rohani kita. Iri hati selalu mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita buka Yakobus pasal 3 ayat 16, kita bergembala untuk bacakannya. Yakobus pasal 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang sering kita alami seperti iri hati antar sesama hamba Tuhan. Bayangkan kita buka ibadah di tempat di sini karena iri hati dengan ibu gembala kita. Jadi banyak cara dia ingin menutup gereja kita. Tapi gereja ini adalah milik Tuhan. Walaupun manusia banyak cara untuk menutupnya, tapi karena itu milik Tuhan, maka Tuhan akan mempertahankan. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita bisa berjalan ya, walaupun banyak hal yang kita alami. Karena dosa iri hati ini tanpa kita sadari. Karena iri hati itu seringlah menguasai hati dan pikiran kita. Dan juga iri hati adalah dosa yang paling lama seperti yang dialami itu waktu firman Tuhan itu perjanjian lama, dikatakan bahwa Kain dia membunuh Habel karena iri hati. Saat itu Kain mempersembahkan, karena dia seorang petani, jadi dia persembahkan hasil pertaniannya kepada Tuhan. Dan Habel ini adalah seorang gembala, dan Habel mempersiapkan istilahnya itu domba-domba yang gemuk. Dan saat mereka mempersembahkan segala sesuatunya, permohonan seperti Habel itulah yang diterima oleh Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Membuat Kain itu dia panas hati dan dia akhirnya membunuh Habel. Saat dia membunuh Habel seperti itu dan darah itu berteriak, maka dikatakan bahwa darah itu berteriak, maka kata orang mungkin sampai saat ini karena darah itu maka bisa menemukan seorang pembunuhnya. Karena iri hati itulah, bayangkan Kain dan Habel itu adalah saudara kandung. Dan tanpa dia sadari hal itu, tanpa orang mengetahuinya, maka Kain itu membunuh Habel. Dan cerita yang lain dalam Alkitab dikatakan bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya.
Saat itu Yusuf berumur 17 tahun dan dikatakan bahwa di situ dia mimpi bahwa ada bulan, ada sebab itu menyembah dia. Bayangkan dia cerita kepada ayahnya Yakub. Nah, hal cerita seperti itu maka membuat saudara-saudaranya itu iri hati. Bayangkan membuat satu perencanaan. Pada saat itu khususnya juga Yakub suruh Yusuf itu melihat ke padang gurun untuk saudara-saudaranya. Rupanya di padang gurun saudara-saudaranya sudah ingin punya satu rencana supaya mimpi Yusuf tidak terjadi. Nah, saat itulah mereka bersaudara itu mereka mengikat Yusuf dan mereka masukkan ke dalam sumur. Nah, disitulah mereka cari lagi dan juga ada saudaranya yang lain masih itu, janganlah kita bunuh dia, kita jual ya, seperti itu. Maksudnya kakaknya yang tertua, Yehuda. Maka waktu itulah saat ada orang lewat, disitulah Yusuf dijual. Satu sisi itu mengelabui ayahnya, maka dikatakan mereka itu mengambil domba disembelih, darahnya itu bahwa Yusuf itu sudah dimakan, diterkam oleh binatang hutan. Dan saat itulah ayahnya sedih dan menangis. Tapi Tuhan masih menjaga Yusuf, akhirnya dibawa ke Mesir dan juga istilahnya dia dibawa ke tempat Potifar waktu itu dan dia menjadi seorang pembantu rumah tangga. Tapi karena Yusuf itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyertai apapun yang dilakukan berhasil. Nah, dari cerita ini juga dikatakan karena saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf. Dan yang cerita yang lain bagaimana Saul selalu berusaha membunuh Daud. Karena ngapa? Dia karena sakit, karena dia iri hati itulah sampai itu masuk dalam hatinya. Maka saat Daud itu maksudnya dia tuh untuk dia pakai ini seruling dan sebagainya, dia memuji menyembah Tuhan, maka roh jahat itu keluar daripada Saul. Dan hal itulah yang terjadi juga. Bagaimana Miriam dan komplotannya mengadakan pemberontakan terhadap Musa karena masalah iri hati. Semuanya berasal dari hati. Dan dosa iri hati sangat serius, berbahaya dan jahat. Siapapun yang mengalami iri hati, kita harus segera membereskannya. Mungkin kita ingin memberesnya, kadang itulah yang mengikat kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita hanya minta kepada saudara kita, teman yang seiman untuk mendoakan kita. Karena mengapa? Kita sebenarnya ingin melakukan sesuatu yang baik, justru yang jahat yang kita lakukan. Karena iblis itu tidak senang. Karena iri hatilah banyak hal yang terjadi. Karena iri hati itulah diancam. Jangan sampai ke tempat Ibu Apui dan Ibu Ellen. Bayangkan itu di khotbah di mimbar. Bayangkanlah kita tidak menyangka bahwa itu seolah-olah itulah mentor kita. Tanpa kita sadari dalam hatinya dia tidak senang kepada orang yang lebih daripada dia. Hal itu akan terjadi kepada kita tanpa kita sadari. Karena iri hati, karena cemburu itulah dosa yang paling jahat. Mungkin pada saat ini apa yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Kepada kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi hal yang tidak baik itu yang kita lakukan. Tapi sebagai teman seiman, kita jangan bosan-bosan kita berdoa untuk saudara kita yang mengalami hal itu. Karena mengapa? Mungkin dia melakukan sesuatu yang baik, tapi hal itu yang tidak baik yang dilakukan. Nah, jadi kita tidak bisa langsung ngecas orang begini dan sebagainya. Karena nggak bisa semua sesuatu itu membalik telapak tangan seperti itu. Nah, disinilah dalam surat Rasul Paulus dikatakan kepada jemaat di Korintus, dia menjelaskan bahwa salah satu ciri dari orang yang belum dewasa secara rohani ialah masih memiliki sikap iri hati. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena itu kita harus mawas diri terhadap dosa iri hati. Manakala muncul benih-benih iri hati, kita segera atasi dan tidak membiarkannya bertumbuh di dalam hati kita. Kita tidak perlu iri hati terhadap orang lain karena kita percaya bahwa Tuhan lebih tahu dalam mempercayakan hal-hal yang terbaik bagi kita. Entah itu talenta, Tuhan percayakan kepada kita kepintaran, berkat, dan materi. Semua yang ada di dalam takaran Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah dalam memberikan berkatnya kepada kita. Fokuskanlah kepada berkat yang Tuhan percayakan dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu iri kepada siapapun. Bila ada benih iri hati, segera kita atasilah, dan kita jangan membiarkannya bertumbuh di dalam hati kita. Fokuslah kepada berkat yang Tuhan percayakan ke dalam diri kita. Salah satu dosa yang tidak terlihat dan sangat berbahaya bagi kehidupan dan kerohanian kita adalah iri hati.
Nah, maka saat ini kita belajar, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Hanya saja yang mampu mengangkatkan rasa iri hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus berkati.